Hai, selamat datang di vlognya Mincan. Mungkin kalau yang biasa nonton podcastnya Otaku Otamu bingung karena gue nggak pernah nongol di situ lagi. Itu karena gue lagi ada di luar kota gitu, jadi gue nggak bisa ikut syuting sama Minkun, Minkung, dan Min yang lainnya. Makanya kita cuma bisa ketemu lewat vlog doang kayak gini. Dan di vlog pertama Mincan kali ini, buat Otaku Otamu, Mincan akan ngebahas soal Bima Satria Garuda. Kalau biasanya pada ngebahas Bima Satria Garuda itu tuh mulai dari per episode kayak gitu, kalau Mincan akan ngebahas secara bulk, jadinya semacam mungkin rangkuman concern yang ada selama nonton episode 1 sampai sekarang ini episode 7 gitu. Kalau misalnya kita bagi dua jadi yang bagus dan yang jeleknya gitu di Bima Satria Garuda, dan ngebahas yang bagus dulu gitu kali ya. Sisi bagusnya Bima Satria Garuda itu adalah of course eksistensinya BSG itu sendiri, karena terus terang aja Mincan nggak nyangka gitu selama hidup ini kayak gitu bakalan sempat ngeliat tokusatsu bikinan asli Indonesia sendiri, walaupun masih dibantu sama pihak Jepang kayak gitu. Tapi mulai dari pemainnya, terus tim produksinya sebagian besar orang Indonesia, terus bahasanya, settingnya, segala macam gitu, nggak bisa dipungkiri kalau itu emang tokusatsu asli Indonesia. Dan kirain sih dulu ini cuma kayak semacam khayalan dan nggak bakal bisa terwujud gitu. Jadi gue itu seneng banget dengan adanya Bima Satria Garuda. Dan poin plusnya sendiri adalah, pertama gue suka cerita kepahlawanannya yang simple, ada black and white kayak gitu, dan menurut gue itu cocok buat anak-anak. Kalau gue lihat sekarang ini kayak gimana ya, Kamen Rider series sendiri itu mungkin cerita kepahlawanannya sendiri itu terlalu rumit dan apa ya, sibuk jualan mainan mungkin ya, jadinya plotnya jadi nggak penting gitu. Terus sisi bagus yang ketiga itu yang jelas dari segi produksinya, suitnya, monsternya itu sangat well crafted ya, kelihatan banget lah pengaruhnya si Ishimori Production ini. Terus merchandise-nya juga gue suka banget seperti yang dilihat di belakang, dan itu kenapa kalau ada Captain America pakai topeng Bima Satria Garuda itu karena Japan rules, karena nggak ada yang lain aja sih. Terus ya sayangnya sih kalau gue bilang sisi goodnya itu secara singkat gitu, walaupun goodnya itu menurut gue itu tuh udah bagus banget gitu dengan adanya Bima Satria Garuda itu. That's the main great point of Bima Satria Garuda series itself. Tapi badnya terus terang gitu, walaupun gue suka gitu, makanya gue ngoleksi barang-barangnya segala macam gitu, itu masih banyak. Yang pertama, kualitasnya Bima Satria Garuda itu sendiri masih naik turun banget di awal-awal. Jadi episode 1 gitu kayak nothing happen kayak gitu. Tapi kalau menurut Reino Barak sendiri, produsernya gitu, itu sengaja supaya bikin orang penasaran. Concern gue adalah kalau lo pengen bikin orang penasaran, ya masukin cukup tanda tanya di situ seperti yang di episode 1 itu, tapi kualitasnya juga harus bagus gitu kan, supaya orang emang tertarik untuk nonton kelanjutannya. Nah ini nggak terjadi di episode 1 menurut gue, cuma fans atau yang suka tokusatsu doang aja, atau anak-anak kecil yang emang kebetulan hooked up gitu sama BSG gitu yang bakalan nungguin episode keduanya. Nah episode kedua ini terus terang gue suka banget, bagus banget, efeknya ngeblend, shotsnya dapat, dan itu kelihatan banget kalau ditangani oleh orang yang berpengalaman sama tokusatsu. Episode 3, let's not speak of episode 3, karena episode 3 itu tuh jelek banget. I do not even want to talk about it, it's that bad gitu. Cuma kayak nginget-ngingetnya aja tuh painful gitu. Well, kalau misalnya mau dilihat sendiri gimana painfulnya, silakan dicari gitulah di YouTube gitu, gue yakin pasti masih ada yang ngepost. Terus episode 4 itu naik tajam lagi gitu, mungkin sebagus episode 2 atau malah mungkin lebih bagus gitu dari secara keseluruhan, naskah segala macam. Episode 5 begitu, episode 5 kurang lebih sama dengan episode 4, episode 6 juga, episode 7 juga. Nah itu kualitasnya udah konstan gitu kan. Tapi kalau menurut gue sekarang cenderung ke stagnan. Kenapa stagnan? Karena iya sih kualitasnya jadi setara gitu, mulai grafiknya mulai stabil gini, tapi ini harusnya masih naik lagi karena masih ada banyak hal yang harus diimprove sama Bima Satria Garuda. Pertama, acting recurring castnya itu ya gimana ya, menyakitkan banget gitu untuk dilihat sebenarnya.
dan naskahnya itu tidak membantu. Pertama, naskahnya sendiri emang kaku, dan akting pemain-pemainnya juga kaku banget. Mereka seolah-olah nggak punya emosi sama sekali di dalam dialognya, dan mereka cuma baca naskah. Dan jeleknya lagi, ini tuh terjadi paling banyak itu tuh sama Chris Loho, pemeran Ray Bramasakti atau pemeran utamanya di Bima Satria Garuda. Gue nggak suka banget ngedengerin dia ngomong. Udah emang ya well, this is not fair ya, karena suaranya dia emang kayak gitu, suaranya bindeng gitu kan, bindeng cempreng gimana gitu. It's the worst kind of voice that a hero might have gitu. Tapi cara dia baca naskah dan mengucapkan dialog itu juga nggak membantu gitu. Jadi datar banget, dan ya gimana ya, aduh, teater sekolahan banget lah, so sorry to say gitu. Gue ngerasa banget setiap kali dia ngomong tuh, yang tadinya mungkin lagi tegang atau kayak gimana, terus habis itu ngedrop anjir gitu. Ya, dan dia paling nggak ada kemajuan kalau gue bilang. Aktingnya dia paling lemah, tapi plotnya sendiri ngasih center yang sangat berat dan timpang ke Bimanya sendiri, dan karakterisasi recurring characters lain jadi nggak kelihatan. Padahal di press conference gue merhatiin kalau misalnya si Rena Iskandar yang diperankan oleh Stella JKT48, that's a fortunate boost gitu ya buat fame-nya BSG, supaya wota-wota pada nonton gitu. Lumayan lah ngasih tambahan rating. Rena ini karakterisasinya seperti heroine atau peran utama cewek yang stereotypical gitu di serial tokusatsu, which is kinda good kalau menurut gue, karena ngasih sisi kepahlawanan simpel dari BSG itu sendiri. Jadi diceritain dia itu suka sama Ray, terus dia selalu berusaha untuk membantu Bima, tapi end up dia kayak ketangkep terus sama Fudo gitu, kelompok penjahat yang ada di serial BSG ini, dan dia akhirnya diculik terus. But that didn't happen. Dia bahkan nongolnya dikit banget, kayak cuma screen candy doang kayak gitu, and she's not much of a screen candy there, karena wardrobe yang dipakai di BSG ini dan dandanannya itu pun, make upnya itu pun jelek gitu, it's subpar kayak. Jadi kalau misalnya mau dibilang kayak gue berharap BSG ini bisa lebih kelihatan mentereng seperti Senayan City atau Grand Indonesia, ini tuh BSG ini malah dari segi wardrobe itu Blok M Square gitulah. Gimana ya, ya mau secakep apapun orangnya, kalau misalnya wardrobe-nya kayak gitu pun juga jadi kelihatan seolah-olah ini series yang murahan kan, and it's not like that gitu. Gue tahu betapa mahalnya suit dan nilai produksi lain yang ada di situ, tapi kenapa sih nggak bisa nyisihin sedikit aja buat wardrobe gitu. Gue yakin kok bahkan wardrobe-nya si Stellanya sendiri sehari-hari pun lebih bagus kayak gitu, stylistnya gimana kayak gitu. Oke, itu salah satunya. Si Stellanya ini Rena Iskandar ini nggak muncul seperti yang diharapkan gitu dari press conference pertama, dan end up yang diculik-culik mulu itu adalah Kak Randi gitu, salah satu saudara tirinya si Ray Bramasakti juga gitu, selain si Rena Iskandar. Dan nggak tahu kenapa, untuk alasan yang tidak jelas di plotnya itu, karena plotnya segini lemahnya kayak gitu ya, si Fudo ini tampaknya tuh sangat tertarik gitu sama Kak Randi, dan si Ray sendiri dengan Kak Randi pun juga punya hubungan chemistry-nya tuh platonis kayak gitu, seperti halnya Ray sama Mikael juga, this guy yang ngasih kekuatan Bima Satria Garuda ke Ray itu gitu. Jadinya ya di timeline Twitter gue ketika Bima Satria Garuda main pun ini jadi santapan orang-orang yang fujoshi alias suka ngelihat hubungan boys love gitu di antara cowok-cowok yang supposedly straight gitu. So it's kind of weird gitu loh hubungan axis relationship di dalam Bima Satria Garudanya itu. So nggak nyamannya bukan karena gue homofobik atau kayak gimana, tapi karena ada subtle innuendos gitulah di dalam Bima Satria Garuda itu yang seolah-olah itu diselipkan sama si scriptwriternya sendiri. Coba deh nonton kalau misalnya lo nggak notice, tapi nggak mungkin sih kayaknya lo nggak notice, because even though it's subtle but it's there, you can really tell ini kok yang diculikin sama si Fudo kok cowok semua ya, terus si Bima end up kayak
nolongin cowok mulu ya gitu. Kenapa nggak ada korban yang ceweknya sama sekali ya, but he's supposed to be like macho atau gimana gitu. So I'm kind of confused gitu. Iya, akhirnya gue ngobrol juga soal ini gitu ya, karena ini emang agak-agak bikin resah gimana gitu. Dan menurut Raya Saka, salah satu sutradara lokalnya di Twitter gitu, dia bilang bahwa mulai episode 16 skenarionya hopefully akan ada improvement karena mulai ditulis oleh orang Jepangnya sendiri. This is good news, but also a bad news. Pertama, we need an improvement in scenario, in script writing as soon as possible. Karena kalau nggak salah, gue denger si Bima Satria Garuda ini nih mulai akan diproduksi kalau nggak salah 26 episode gitulah, which is only half dari serial Kamen Rider pada umumnya gitu jumlah episodenya. Gue nggak tahu ini satu season atau keseluruhan, tapi yang jelas biasanya kalau misalnya di episode Kamen Rider itu yang notabene sekitar 50-an episode gitu ya, itu mulai ada kayak kelihatan twist and turns-nya gitu tuh sekitar episode 11 gitulah, mulai kelihatan ada development yang cukup berarti, yang cukup revealing terhadap plot besarnya kayak gitu. Nah ini kalau misalnya 26 episode yang sekitar setengahnya dari 50-an gitu, harusnya berarti sekitar episode 5 atau 6 kemarin itu tuh udah mulai kelihatan ada discovery yang mengarah ke kemajuan plot. Tapi ini belum ada, semuanya boleh dibilang filler gitu sampai episode ke-7 selesai. Dan episode ke-8 besok ini juga di teasernya sepertinya belum ada perkembangan yang berarti dari segi plot. Jadi gue bingung aja, ini sebenarnya Bima ini cerita besarnya itu tuh mau dibawa ke arah mana. Oke, kita udah tahu ada Bima sebagai perwakilan dari pihak putih dan ada Fudo sebagai perwakilan dari pihak jahat, dan mereka berdua nge-clash. That's it, ceritanya tuh kurang lebih begitu doang gitu, tapi nggak ada kemajuan yang berarti. Dan gue khawatir ini cuma akan jadi semacam sinetron kejar tayang yang ya ceritanya asal ada aja gitu setiap episode. That's why ketika dibilang episode 16 itu baru akan ditulis oleh orang Jepangnya gitu, gue khawatir gitu, karena harusnya ya kalau nggak besok gitu paling lambat episode 9 gitu. Makanya tim skenario lokalnya ini menurut gue harus bebenah banget ya, banyak-banyak nonton tokusatsu lah, banyak ngobrol sama fans tokusatsu lah yang ngerti begini-beginian gitu. Karena walaupun orang Indonesia sendiri gitu yang bikin, ya ini kan masih pertama kali orang Indonesia masih belajar, jadi masih harus berguru banget gitu sama pihak Jepangnya segala macam. Well, di Surabaya ada Sphere ID gitu, serial tokusatsu yang dibikin sama full orang lokal yang emang penggemar tokusatsu, dan mereka bisa bikin bagus walaupun gue yakin dananya itu jelas jauh di bawah Bima Satria Garuda, dan tayangnya juga cuma di YouTube, but they make a passionate job out of it, dan akhirnya hasilnya tuh juga di tengah semua keterbatasan itu bisa jadi bagus, dan mungkin bahkan beberapa orang bilang lebih bagus daripada Bima Satria Garuda ini sendiri gitu sih. Kalau misalnya bad things yang lain, yang minor gitu, yang mungkin selera gue kali ya, battle okay, menurut gue kayak lebih fisik daripada Kamen Rider yang sekarang gitu dari sisi bagusnya, tapi dari sisi jeleknya agak terlalu akrobatik ya, jadi kayak capoeira kayak gitu yang kelihatan terlalu it's just showmanship kayak gitu, nggak berantem beneran kayak itu kelihatan jelas gitu, it looks lame akhirnya daripada keren gitu, terlalu akrobatik. Dan yang kedua, masalah minor lagi, tapi kalau menurut gue cukup ganggu gitu, karena gue sampai malas ngelihat opening dan ending creditnya, itu adalah soundtracknya, theme songnya Bima Satria Garuda itu sendiri. Kalau dari lirik dan aransemen mungkin udah nggak apa-apa ya, oke aja, tapi suara vokalisnya Ungu ini, si Pasha, well subjectively gue emang nggak suka sama dia, dan suaranya dari dulu gitu terlalu lenje dan kurang buat serial yang bercerita tentang kepahlawanan gitu. So ya, tapi setidaknya ya mendingan Ungu lah daripada mentang-mentang ini produksi Jepang kayak gitu terus abis itu ngambil band yang terinfluence dari Jepang yang
Jerox kayak gitu misalnya. So I give them credit for not taking the obvious choice gitu lah, obvious choice yang nanti bakalan salah dan malah jadi blunder gitu. So yeah, I'll take Ungu anytime kayak gitu. Kalau emang nggak suka tinggal nggak didengerin aja gitu kan. Ya, kurang lebih sih itu sih concern gue selama 1-7 episode Bima Satria Garuda ini. Dan concern yang paling besar itu adalah dari produksi skenarionya itu sendiri. Kalaupun emang episode ke-16 nanti skenarionya udah ditulis sama orang Jepang, ya jangan terus ngerasa lega atau ini pasti akan jadi perbaikan lah, karena episode 8 sampai ke-15 ini nih mungkin bisa jadi episode penentu di mana orang-orang akan mulai tambah banyak nonton BSG atau akan justru meninggalkan BSG gitu, karena ceritanya yang semakin lama semakin monoton dan tidak menarik gitu kan. So I do not want that to happen. Walaupun gue kayak ngeritik pedes segala macam kayak gini, but I really like BSG. Kalau enggak gue nggak bakal kayak bangun pagi di hari Minggu yang biasanya gue mungkin bangun jam 12 jam 1 kayak gitu karena begadang sebelumnya gitu, tapi gue bela-belain bangun pagi dan bikin vlog semacam ini gitu, sampai bikin catatan-catatan dan sebagainya. I really like Bima Satria Garuda and I want it to be successful. Oke, gitu aja kayaknya. Terima kasih udah nonton vlog gue. Maaf kalau lama karena ini kan bulk review gitu ya dari episode 1-7 gitu. Terima kasih sekali sudah mau menonton. Dan buat tim Bima Satria Garuda, kalau misalnya kalian nonton ini, very best of luck to you guys. Goodbye dari Mincan untuk sekarang. Dadah.